Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama saya Idris Firmansyah di channel Ruang Hampa. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar kami lebih semangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik. Selain suka menempel di beberapa anggota tubuh manusia, jin bersarang di beberapa tempat yang menjadi rumah dan singgah sananya. Dikutip dari berbagai hadis, ada sekitar 11 tempat yang menjadi sarang jin. Untuk diketahui, jin adalah makhluk tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia. Dulu bangsa jin menduduki beberapa tempat di langit dan kerap mendengar berita-berita dari Allah. Namun, setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lagi mendengar kabar dari langit. Nenek moyang bangsa jin ialah iblis yang dulunya bernama Azazil. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis inilah yang kemudian disebut dengan setan. Sebutan setan tak hanya diperuntukkan kepada jin yang mengikuti iblis, tetapi juga bangsa manusia yang diperdayai oleh setan. Adapun wujud jin disebutkan memiliki tanduk, ada yang berukuran kecil seperti lalat, ada yang memiliki sayap, dan sebagainya. Jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat wujud mereka. Bangsa jin memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia, yaitu ada laki-laki dan wanita. Mereka juga berkembang biak. Mereka mati sebelum hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah. Untuk diketahui, bangsa jin bisa menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah kosong, gedung tak berpenghuni, lautan, lembah, tempat kotor termasuk lubang-lubang yang ada di muka bumi. Berikut tempat-tempat bersarangnya jin versi Ruang Hampa. Toilet. Sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad, toilet menjadi salah satu tempat favorit bangsa jin. Allah berfirman kepada iblis, tempat tinggalmu adalah kamar mandi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang biasa buang air di dekatnya ini didiami oleh jin. Maka jika salah seorang dari kalian masuk toilet, hendaklah membaca, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Pasar. Nabi bersabda, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar dari pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim 2451. Rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Jin acap kali bertempat tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadis riwayat Muslim 1860. Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya membersihkan dengan mengibaskan ujung sarung kalian selama 3 kali. Dan apabila berbaring, hendaknya berdoa. Dan Nabi bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk dan keluar, maka setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam ini di rumah ini. Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak membacakan basmalah sebelum makan, niscaya setan akan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam hari ini. Hadis riwayat Muslim. Lubang. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya pada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Daud. Kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, semua tempat di bumi ini adalah masjid yang dapat digunakan untuk sholat atau bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lautan. Dari Jabir berkata Rasulullah, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan.
Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Lembah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu malam kami bersama Rasulullah, lalu kami kehilangan beliau, lantas kami pun mencari dia di lembah-lembah dan ganggang. Kami mengatakan, Rasulullah telah diculik. Maka kami pun tidur malam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Tatkala tiba waktu pagi hari, tiba-tiba dia datang dari arah Haro. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan Anda dan kami mencari Anda, namun kami tidak menjumpai Anda. Lantas kami bermalam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Mendengar ucapan tersebut, maka Rasulullah menjawab, datanglah kepadaku seorang yang mengundang dari kalangan jin. Maka aku pun pergi bersamanya dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Tempat-tempat maksiat. Dari Anas bin Malik, Iblis telah bertanya kepada Allah, katanya, wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu. Oleh itu tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku. Firman Allah, tempat kediamanmu adalah di dalam tandas. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid, di mana pula tempatku berkumpul. Kemudian menjawab lagi, tempatmu berkumpul ialah di pasar-pasar, pesta, pusat jual beli, klub malam, tempat hiburan, serta majelis-majelis maksiat. Tempat antara panas dan teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari yang sedang bersinar, sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagiannya lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri meninggalkan tempat itu. Pohon atau benda keramat. Khalid bin Walid radhiyallahu an pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah oleh orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, dia menghadap Nabi dan Nabi bersabda, kembali, kamu belum melakukan apapun. Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terurai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi, dia bersabda, itulah Uzza. Hadis riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Nah, itu tadi tempat-tempat bersarangnya jin versi Ruang Hampa. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang belum masuk di list kami? Tulis saja di kolom komentar. Saya Idrif Firmansyah pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode Ruang Hampa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.